Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Nah, kali ini kita mau ngobrolin HP yang lagi rame banget dibicarain ya, terutama buat para gamer yang budgetnya mungkin di kisaran 4 jutaan gitu. Ini dia, Infinix GT30 Pro. Betul banget, ini bisa dibilang jagoan terbarunya Infinix di Indonesia sekarang. Ada dua pilihan utama kan, yang satu 8256 GB itu harganya 4 juta pas. Satunya lagi yang lebih tinggi, 12512 GB itu hampir 5 juta, 499 tepatnya. Fokusnya sih jelas banget ya, performa gaming. Iya, biar FPS-nya pol. Nah, kita bakal kupas tuntas HP ini berdasarkan ulasan dari channel YouTube Gadget In yang udah cukup detail ya reviewnya. Jadi misi kita bareng Anda nih, kita mau bongkar bareng-bareng apa sih yang bikin GT30 Pro ini menarik, apa aja bagusnya, tapi juga ini penting, apa kekurangannya, terutama soal performa gamingnya itu. Oke, siap. Kita mulai dari desainnya dulu kali ya. Selain beda RAM sama storage, ada dua warna utama. Ada dark flare, itu hitam tapi agak glossy gitu. Terus ada shadow ash, ini abu-abu solid. Kata reviewer Gadget In sih, yang shadow ash ini rasanya lebih, lebih elegan, walaupun ini HP gaming. Tapi tetap kelihatan gaming banget sih ya desainnya. Ada aksen warna kontrasnya, merah atau hijau gitu kan. Terus tekstur, motif crosshair segala. Oh ya, ada lampu LED juga di belakang warnanya putih. Mereka nyebutnya mechanical light waves. Lumayan nyala gitu ya. Dan katanya kalau ambil yang paling mahal ada bonusnya ya. Nah, bener. Yang varian 12512 GB itu, yang hampir 5 juta, dapatnya gift box khusus. Isinya itu ada pendingin eksternal magnetik, namanya MagCharge Cooler, sama casing yang pas buat pendingin itu. Kalau yang standar, ya dapat casing silikon biasa aja. Dan pendingin ini ternyata bukan cuma gaya-gayaan, penting banget nanti perannya. Nah, ini nih, masuk ke intinya, performa. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Skor Antutunya, kata Gadget In, bisa nyentuh 1,4 juta loh buat varian 8 GB. Gede banget itu. Ditambah lagi storage-nya udah UFS 4.0, RAM-nya LPDDR5X, kenceng banget ini harusnya. Buat buka game, aplikasi, multitasking juga, spesifikasi yang oke banget di harga segini. Iya, speknya gahar. Makanya Infinix berani klaim all-day full FPS system, no frame miss. Buat game kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile, klaim itu lumayan terbukti sih. Stabil di 120 FPS. Tapi, nah ini dia masalahnya. Pasti coba buat game yang super berat kayak Genshin Impact, performanya langsung gimana ya? Langsung turun gitu. Terjadi throttling, FPS-nya drop, dan suhunya itu bisa panas banget, sampai 48 derajat Celcius katanya. Waduh, 48 derajat. Itu serius panas banget dong di tangan. Berarti klaim full FPS itu ada tapinya ya? Pendingin tambahan yang di gift box tadi atau yang harus dibeli lagi buat varian standar, itu jadi penting banget ya, bukan aksesori doang. Tepat. Hampir wajib malah kalau Anda mau main Genshin atau game berat lain dengan nyaman dan stabil lama-lama. Sayang kan, chipset kenceng tapi kepanasan. Tapi di luar isu panas itu, ada fitur gaming lain yang menarik loh. Ada GT Trigger, itu tombol sentuh di bahu HP, bisa buat shortcut game atau kamera. Terus ada AI Magic Box. Ini fitur AI khusus buat Genshin Impact, bisa buat cepetin dialog atau ambil item otomatis. Mirip fitur di ROG Phone gitu, tapi ini kan harganya jauh lebih murah. Wah, menarik banget tuh fitur AI buat game. Udah kayak HP flagship gaming aja ya fiturnya turun ke harga segini. Terus layarnya gimana? Biasanya Infinix bagus di layar. Layarnya emang nggak ngecewain sih. Panelnya AMOLED, ukurannya 6,78 inci, resolusinya udah tajam, 1,5K. Refresh rate juga tinggi banget, 144 Hz, mulus pastinya. Kecerahannya juga oke, 1600 nits, terus udah dilindungi Gorilla Glass 7i. Bezelnya juga tipis dan simetris, jadi kelihatan bagus. Oke, layarnya mantap. Kalau software sama dukungan update-nya gimana? Dia pakai Exynos 15, basisnya Android 15 yang terbaru. Gadgetin sih muji ya, UI-nya katanya bagus, rapi, fiturnya juga banyak, ada dynamic bar kayak di iPhone itu, terus fitur AI lain juga ada.
Soal update, Infinix janjiin 2 tahun update OS sama 3 tahun patch keamanan. Ya, lumayan standar lah sekarang. Sip. Jadi performa oke, dengan catatan panas, layar bagus. Nah, biasanya HP gaming itu kameranya agak, ya gitu deh. Gadgetin nemuin gitu juga nggak di sini? Kamera utama nyutanya 108 MP ya. Hasil fotonya sih kata mereka cukup oke loh. Bahkan pas malam atau kurang cahaya gitu. Tapi kamera ultra wide-nya yang 8 MP ya hasilnya biasa aja, standar lah. Nggak jelek tapi nggak wah juga. Nah, tapi ada kejutan justru di kamera depannya. Oh iya, apa tuh yang bikin kaget dari kamera depan? Kamera depannya itu bisa rekam video sampai 4K 30 fps. Dan stabilisasinya untuk harga segini katanya bagus. Walaupun dynamic range-nya agak terbatas ya. Ini jarang banget loh, ada di HP sekelasnya, apalagi HP gaming. Kalau stabilisasinya dimatiin, sudutnya jadi lebih lebar. Tapi ya goyang pastinya. Wow, 4K di depan itu oke juga ya. Nilai plus yang nggak disangka. Terakhir nih, baterai sama fitur-fitur lainnya gimana? Baterainya gede, 5500 mAh. Terus ngecasnya juga lumayan cepat pakai kabel bisa 45W. Nah, dia juga dukung wireless charging 30W. Ini juga cepat buat wireless. Ada rating IP64 juga, jadi tahan cipratan air atau hujan gerimis gitu, tapi jangan direndam ya. Speaker stereo ada, lumayan kencang suaranya. Slot SIM-nya dual nano, tapi sayangnya nggak ada slot micro SD buat nambah memori. Oke. Mari kita coba tarik kesimpulan dari ulasan gadget ini ya. Infinix GT30 Pro ini jelas banget HP gaming sejati gitu ya. Dia nawarin performa tinggi di atas kertas, layar cakep, terus fitur-fitur gaming kayak trigger sama AI tadi yang biasanya cuma ada di HP mahal. Semuanya di harga kelas menengah yang menarik banget lah. Peringatan paling besarnya yaitu tadi, soal manajemen panas pas main game berat. Kayak yang ditemuin Gadget-in, throttlingnya nyata, suhu bisa tinggi banget. Jadi pakai pendingin tambahan itu jadi krusial banget, hampir wajib hukumnya kalau Anda mau benar-benar nikmatin potensi HP ini buat game berat dan jaga performa biar stabil terus. Jadi kalau prioritas utama Anda bukan ngegame yang hardcore banget gitu ya, mungkin ada baiknya juga lihat-lihat alternatif lain. Bahkan dari Infinix sendiri kan ada seri Note misalnya, yang mungkin lebih seimbang fiturnya buat sehari-hari dan harganya bisa jadi lebih murah juga. Nah, iya. Jadi pertanyaan reflektif buat Anda nih. Performa tinggi sama fitur gaming keren di harga segitu, apakah sepadan sama potensi panasnya dan keharusan pakai pendingin tambahan biar main game beratnya maksimal? Coba pikirin lagi, sepenting apa sih pengalaman gaming tanpa kompromi itu buat Anda?